Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Kita kembali membahas di dalam kitab Durus Samin, yakni pembahasan yang kedua adalah maudhu'nya. Maudhu' itu yang kita bicarakan adalah zat Allah. Ini bukan menceritakan kunnizat, tetapi menceritakan sifat kamalat Allah. Apa itu? Af'al, sifat, dan asma'nya Allah, dan tauhiduz zatnya Allah. Bukan kunnizat. Karena kunnizat itu Allah bukan jauhar, Allah bukan jisim, dan Allah berlainan daripada makhluknya. Ya, tidak sama dengan makhluknya. Jadi untuk mencapai Allah itu kita bisa mengkaji dengan sifat kamalatnya, yakni af'al perbuatannya, sifatnya, dan asma'nya, dan Allah itu sendiri yakni tauhiduz zatnya. Kemudian segala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada sekira-kira yang kita bicarakan daripada barang yang wajib, mustahil, dan harus. Jadi kita mengkaji ada namanya 50 aqaidul iman. Jadi maudhu'nya, tempatnya itu pengkajian tauhid adalah sifat wajib bagi Allah dan Rasul, sifat mustahil bagi Allah dan Rasul, dan sifat jais bagi Allah dan Rasul. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20, sifat mustahil bagi Allah ada 20, dan sifat jais bagi Allah ada 1, jadi 41. Sifat wajib bagi Rasulullah ada 4, sifat mustahil bagi Rasulullah ada 4, dan sifat jais bagi Rasulullah ada 1. Jadi semuanya itu adalah 50 aqaidul iman yang wajib kita pelajari untuk memahami bagaimana kontekstual tauhidnya. Kemudian di dalam 20 sifat wajib bagi Allah itu ada klasifikasi yang namanya sifat nafsiyah, sifat salbiyah, dan sifat ma'ani, bahkan sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah itu adalah yal halul wajibatu lizati madamati zati ghairu mu'allilatum bi'illat. Bahwasanya zat Allah itu tidak dikarenakan dengan sesuatu karena. Maka sifat nafsiyah itu hanya cuma satu, adalah sifat wujud. Kemudian kedua sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu hiya ibaratun an nafi ma la yaliku bi jalla wa azza. Sifat salbiyah itu sifat yang tidak patut, tidak cocok, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat wajibal wujud itu. Sifat salbiyah itu adalah sifat yang tidak mencocokkan, ya, tidak patut, tidak pantas, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat salbiyah itu ada 5: kidam, bako, mukhalafatulil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Ya. Dan kemudian sifat ma'ani dan ma'nawiyah adalah sifat pancaran yang Allah pancarkan, orang fasilitasi kepada diri kita. Sifat ma'ani itu terbagi menjadi 7, kemudian sifat ma'nawiyahnya ada 7. Sifat ma'ani dan ma'nawiyah itu melekat, ya, selalu melekat satu sama lain. Contohnya kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Melekatnya kodirun, muridun, aliman, hayan, samian, basiron, mutakalliman. Itu selalu melekat. Ma'ani dan ma'nawiyah selalu melekat. Satu contoh kita gambarkan seperti ini. Pada awalnya Allah berikan kita sifat ilmu, sifat mengetahui. Dan dengan proses kita belajar dan belajar, kemudian Allah tanam pengetahuan itu kepada kita. Jadi dari tidak tahu menjadi tahu. Pada dasarnya Allah lah yang memberitahu itu. Pada dasarnya ketidaktahuan kita itu adalah sifat kejahilan kita. Namun ketika Allah tanam sifat
ilmu tadi kepada kita, dengan proses belajar menjadi kita aliman, mengetahui apa yang Allah sampaikan dan apa yang terisarat dari gambaran-gambaran dalam dalil ataupun kejadian di permukaan bumi ini. Jadi sifat itu Allah tanamkan kepada kita sehingga Allah lah yang senantiasa berkuasa atas segala sesuatu. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, ya Allah, pada dasarnya kita tidak mengetahui apa-apa kecuali Allah tanam pengetahuan itu sehingga kita mengetahui apa dasar-dasar dari ilmu itu, dan Allah tanam pengetahuan itu sehingga kita mengetahui dan mengenal Allah itu yang wajib kita sembah. Jadi maudhu'nya jamaah rahimakumullah itulah yang barangkali kita bisa sampaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.